Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Siti Nurpalah, kelas PMI 7B. Pada video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS mata kuliah Manajemen Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dibedakan atas 3 macam. Yang pertama, itu ada bencana alam. Bencana alam merupakan serangkaian kejadian yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti gunung meletus, tsunami, longsor, banjir, kekeringan, angin topan. 2. Bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan serangkaian kejadian yang disebabkan bukan karena alam, melainkan karena kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, maupun wabah penyakit. 3. Bencana sosial. Bencana sosial merupakan suatu bencana yang disebabkan oleh faktor manusia, seperti konflik antar komunitas, konflik antar masyarakat, teror, sabotase, maupun tindakan-tindakan lainnya yang merupakan penghancuran atau pengacauan. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang bencana terdapat pada Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahu yasir. Artinya, tiada satu bencana pun di muka bumi ini, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Penafsiran dilakukan oleh Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, menyatakan bahwa segala bencana yang terjadi di muka bumi ini seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, melainkan telah tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz. Dan kata musibati pada ayat tersebut mencakup segala sesuatu yang terjadi. Maksudnya adalah segala bencana yang terjadi baik negatif dan positif itu telah tertulis pada kitab Lauhul Mahfuz. Mitigasi sendiri merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak bencana, baik melalui pembangunan, penyadaran masyarakat, maupun peningkatan kemampuan untuk menghadapi bencana. Mitigasi yang bisa dilakukan adalah pengenalan bencana, pemantauan bencana, pengembangan sadar terhadap bencana, pemantauan penggunaan teknologi tinggi yang bisa mendeteksi bencana, dan sebagainya. Berdasarkan dari kegiatan mitigasi tersebut, maka dapat mengurangi dampak bencana yang terjadi di kemudian hari. Jadi, urgensi dari mitigasi bencana ini adalah penting karena selain dari ilmu pengetahuan untuk masyarakat, juga bisa meminimalkan dampak terjadinya bencana di kemudian hari. Cara menyikapi bencana bagi seorang muslim diantaranya adalah, yang pertama adalah berserah diri kepada Allah. Namun, bukan tanpa usaha. Berserah diri kepada Allah setelah kita melewati proses. 2. Sabar dan takwa. Kesabaran akan menuntut kita kepada ketabahan dalam menyikapi berbagai masalah yang sulit, seperti menyikapi bencana. 3. Sadar dan kembali kepada Allah. Bencana yang terjadi menurut Al-Quran adalah semata-mata cara Allah untuk menyadarkan kita dari kesalahan dan kekeliruan. Bencana ini diperuntukkan agar kita selalu bertobat dan kembali kepadanya. Manajemen penanggulangan bencana ini sangat penting untuk dipahami semua masyarakat. Jika manajemen penanggulangan bencana ini tidak terkoordinir dengan baik, maka pada saat terjadi bencana akan banyak memakan korban, juga kematian karena penanganan yang kurang tepat dan kurang cepat. Selain itu juga akan banyak kekisruhan dan kerusuhan, memperebutkan bantuan pangan maupun sandang karena pada saat terjadi bencana itu saling membutuhkan. Manajemen penanggulangan bencana ini begitu penting untuk kita pahami bersama karena selain daripada ilmu juga bisa meminimalisirkan dampak bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.